dan Mas Muhammad Hilmi Raihan Azhari yang nantinya akan berbagi informasi untuk teman-teman mahasiswa semua yang telah hadir pada acara Introduction and Initiation of PKM. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada ruang Zoom meeting siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Ari Trikurniawan, selaku moderator yang akan memandu kegiatan Introduction and Initiation of PKM pada siang hari ini. Introduction and Initiation of PKM merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Pertanian yang berkolaborasi dengan himpunan jurusan di Fakultas Pertanian yaitu HMPS Agroteknologi, Himagri, dan Himita serta PKM Center UPN Veteran Yogyakarta. Di mana kegiatan ini berupa rangkaian kegiatan yang berisi pengenalan PKM serta pelatihan penulisan proposal PKM. Jadi, nanti di sini akan ada kegiatan lanjutan setelah sosialisasi yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu berupa pelatihan penulisan proposal PKM. Nah, namun sebelum itu nih, teman-teman udah pada tahu belum apa itu PKM? Pada belum tahu ya? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau belum, jadi PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DP2M, Ditjen Dikti dalam meningkatkan kualitas peserta didik atau mahasiswa di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademis atau profesional yang dapat diterapkan, kemudian dikembangkan dan disebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta memperkaya budaya nasional yang ada. Nah, jadi di sini teman-teman yang ingin menuangkan ide-ide berliannya bisa disalurkan melalui program kreativitas mahasiswa ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari saja langsung saja kita simak Introduction and Initiation of PKM pada siang hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, itu akan membahas mengenai PKM secara umum, serta alur PKM bersama Ibu Heni, selaku pembicara pada siang hari ini. Yang kedua, adalah sesi tanya-jawab. Yang selanjutnya, sesi ice breaking. Yang keempat, sharing and talking bersama Mas Hilmi selaku mahasiswa pertanian yang lolos PIMNAS pada tahun 2022. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita masuki sesi yang pertama, kita dokumentasi dulu ya pada siang hari ini. Nah, untuk semua peserta dimohon untuk dapat on cam dan menggunakan virtual background. Bagi teman-teman yang tidak bisa menggunakan virtual background, tidak apa-apa, on cam saja. Nah, untuk operator bisa diambil gambarnya ya, bisa di screenshot. Yuk, teman-teman yang lain ditunggu. Oke, mana nih yang lain? Mau diambil gambarnya loh. Nanti biar muka yang cakep nih pada kelihatan gitu. Oke, langsung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, tanpa berlama-lama lagi nih, kita akan masuk ke sesi yang pertama bersama Ibu Heni Anggorowati, Sarjana Teknik, Magister Engineering. Nah, namun sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan profil dari Ibu Heni sendiri. Jadi Ibu Heni di sini merupakan dosen jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Ibu Heni lulus magister pada tahun 2018 dari Teknik Kimia
Universitas Gadjah Mada. Kemudian Ibu Heni juga mempunyai banyak jurnal nih yang telah dipublikasikan, salah satunya yaitu Ex situ Catalytic Upgrading of Spirulina Plancis Residual Using Silica Alumina Catalyst dalam International Journal of Renewable Energy Research pada tahun 2019. Selain itu juga, Ibu Heni juga pernah 2 kali bergabung dalam PKM yang didanai oleh Dikti, diantaranya yaitu PKM Kewirausahaan pada tahun 2013 dan PKM Karya Cipta pada tahun 2014. Oke, langsung saja kepada Ibu Heni, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa semuanya. Baik, saya izin untuk share screen dulu ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, siap. Baik, di sini saya hanya ini ya, mengenalkan lebih dekat ya kepada kalian tentang program kreativitas mahasiswa atau PKM gitu ya, yang merupakan program tahunan gitu ya, tahunan yang diselenggarakan oleh Ristek Dikti melalui Belmawa yang pesertanya adalah seluruh mahasiswa di Indonesia ya, baik dari S1, D3, D4 ya, semuanya boleh mengikuti program kreativitas mahasiswa gitu ya. Tadi sudah dijelaskan ya, mungkin di sini apakah di sini ada mahasiswa baru yang bergabung di sini? Ada mahasiswa yang angkatan 2023 mungkin? Yang belum tentu belum tahu gitu ya, PKM itu apa gitu ya. Kalau mahasiswa yang sudah semester 3 ke atas mungkin sudah familiar gitu ya dengan PKM ya. Atau mungkin ada juga yang belum tahu ya. Kita nanti akan mengenal ya apa saja itu PKM, ada berapa saja gitu ya PKM itu, kemudian bagaimana cara kalian untuk supaya proposal kalian itu bisa lolos pendanaan. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator tadi ya, bahwa PKM itu adalah suatu ajang untuk menuangkan ide kreativitas ya, inovasi dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia gitu ya, dari Sabang sampai Merauke semuanya boleh mengikuti gitu ya. Semua ide atau kreativitas itu dapat dituangkan di beberapa kegiatan PKM gitu ya. Nah, kegiatan PKM ini selaras dengan kegiatan MBKM ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan MBKM gitu ya. Nah, topik-topik PKM ini nanti akan selaras dengan kegiatan MBKM yang dirancang oleh Kemendikbud ya. Kemendikbud itu merancang suatu kegiatan MBKM gitu ya. Nah, salah satu contohnya misalnya PKM penelitian ya, PKM riset itu nanti akan mendukung atau sejalan dengan poin keempat MBKM yaitu penelitian atau riset. Kemudian nanti kalau tentang kewirausahaan misalnya PKMK itu akan mendukung program MBKM nomor 6 yaitu kegiatan wirausaha. Kemudian ada PKM PM ya, pengabdian kepada masyarakat, itu juga akan mendukung poin MBKM ke-8 yaitu membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Kemudian ada juga pengembangan iptek misalnya, itu bisa mendukung di poin 7 ya, studi atau proyek independen dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah,
Kalau dulu ya PKM itu hanya sekedar kalau lolos ya sudah didanai gitu ya, didanai kalau dievaluasi kalau bagus nanti masuk ke PIMNAS. Tapi sekarang itu benefitnya jauh lebih banyak ya, terutama untuk mahasiswa karena tadi itu ya karena beberapa topik atau semua hampir semua topik bidang PKM itu selaras dengan MBKM, maka ada aturan bahwa yang lolos ya PKM itu bisa diakui ya sebagai atau bisa dikonversi sebagai SKS dalam perkuliahan kalian ya. Ini adalah tabel konversinya ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti lolos di tahap 1 itu tahap administrasi gitu ya. Itu kalian bisa mengkonversi menjadi 1 sampai 2 SKS ya, maksimal 2 SKS. Bisa diakui ya nanti. Kemudian kalau sudah didanai ya, lolos didanai, itu bisa sampai 5 SKS diakuinya. Nah, kalau PIMNAS tambah lagi ya. Jadi ini ditambahkan semua ya, bukan bukan kalau sampai didanai itu maksimal 5 itu enggak, tapi ditambahkan ya. Kalau lolos tahap 1 misalnya dapat konversi 1 SKS, kemudian didanai dapat konversi 3 SKS. Lolos PIMNAS gitu bisa dikonversi tambahin 2 SKS. Jadi maksimal itu bisa dikonversi sebanyak 10 SKS. Mungkin kalau sampai lolos PIMNAS dan menang gitu ya. Nggak tahu kalau yang di UPN bagaimana, karena itu nanti kembali lagi ke kebijakan dari jurusan masing-masing ya fakultas maupun kebijakan dari universitas gitu ya. Tapi aturannya dari Kemendikbud itu bahwa yang ikut PKM bisa dikonversi gitu ya. Jadi tidak ada salahnya ya, bahkan hanya lolos tahap 1 pun bisa dikonversi menjadi SKS gitu ya. Mungkin bisa dikonversi menjadi salah satu SKS mata kuliah metodologi penelitian mungkin karena berhubungan dengan pembuatan proposal gitu ya. Nah, bidang PKM itu apa saja sih sebenarnya? Bidang PKM itu dulunya itu hanya ada 5 bidang plus bidang karya tulis. Ini zaman saya dulu ya, saya waktu masih S1 gitu ya. Karena PKM itu sebenarnya sudah dari tahun mungkin 88 mungkin ya, 87 atau kalau tidak 88 ya. Kalian mungkin juga belum lahir gitu ya. Dan saya juga belum lahir gitu ya di tahun itu karena sekarang sudah masuk ke PIMNAS ke 36 kalau tidak salah ya. Jadi dulu tuh hanya ada 5 bidang plus karya tulis gitu ya. Seiring berkembangnya waktu itu bidang PKM selalu di-upgrade ya, selalu di-upgrade, ada tambahan lagi ada namanya PKM GFK ya, gagasan futuristik konstruktif ya. Kemudian ada lagi itu ada tambahan lagi atau ada pengembangan ya. Kalau dulu itu PKMP ya, PKM penelitian ya. Kalau sekarang diganti namanya menjadi PKM riset gitu ya. PKM riset nanti ada lagi ya, ada 2 nanti ya. Kalau yang sekarang biar semuanya bisa terakomodir ya, baik yang eksak maupun non eksak. Kemudian PKMM, kalau dulu namanya PKMM, sekarang namanya adalah PKMPM, yaitu PKM Pengabdian Masyarakat. Kemudian ada PKMK, itu PKM Kewirausahaan. Kemudian dulu namanya PKMT, ya PKMT itu PKM Teknologi. Sekarang menjadi penerapan iptek, ya PI, penerapan iptek. Kemudian PKMKC itu karya cipta, ya. Kemudian yang PKM karya tulis masih ada, yaitu PKM AI dan GT, tapi GT itu diganti menjadi GFT, gitu ya, gagasan futuristik tertulis, gitu ya. Kemudian ditambah lagi GFK itu diubah menjadi VGK, ya, pakai video, ya, video gagasan konstruktif. Nah, kemudian kalau yang sekarang itu apa saja? Jadi sekarang itu ada 10 bidang ya, ada 10 bidang PKM yang bisa kalian masukkan proposalnya gitu ya. Nah, ini tadi ya ada PKM riset untuk eksakta ya. Kemudian PKM riset untuk sosial humaniora ya, kemudian ada PKMK, PKMPM, ada PKM PI ya, ada Karsa Cipta, ada inovatif ya,
karya inovatif, kemudian video gagasan konstruktif, ada gagasan futuristik tertulis, kemudian ada PKM AI, artikel ilmiah. Nah, yang ini itu skemanya sama ya, yang 8 ini, kecuali yang PKM, GFT, dan AI. Kalau PKM, GFT, dan AI itu nanti tidak pakai ini ya, skemanya tidak yang kalian mengajukan proposal, kemudian didanai, kemudian melakukan kegiatan, kemudian timnas, itu tidak. Tapi kalau GFT sama AI itu kalian sudah membuat dulu ya, baru nanti dinilai kalau layak ke PIMNAS ya langsung ke PIMNAS gitu ya. Itu bedanya antara GFT AI dengan ke-8 skema PKM lainnya. Nah, kemarin dari panitia itu ada titipan katanya kalau dari pertanian itu bisa apa saja Bu yang dimasuki bidangnya gitu. Kalau jawaban saya bisa semuanya gitu ya, bisa semuanya kecuali kalau yang PKM jenisnya riset sosial humaniora ya, kalau itu kan untuk yang non eksak gitu ya. Kalau pertanian saya rasa kan masuknya eksak gitu ya. Semuanya bisa kalian masuki ya, asalkan sesuai dengan background pendidikan kalian ya. Jangan sampai loncat background ya, mengambil ranahnya jurusan lain ya, itu yang tidak bisa ya. Semuanya bisa ya, karena PKM ini semuanya terbuka ya. Nah, ini saya ambil dari buku pedoman tahun 2023 ya, kemarin. Itu kalau kita lihat ya, untuk kriteria keilmuan itu semua bisa ya, bisa dimasuki ya. Nah, yang dan yang paling utama itu harus sesuai dengan bidang ilmu, ya, harus sesuai dengan bidang ilmu. Dan sekarang itu boleh kolaborasi antar jurusan ya, lintas jurusan itu malah dianjurkan ya supaya topik temanya itu bisa beragam gitu ya. Jadi tidak hanya kalau kalian dari pertanian ya tidak hanya tentang pertanian, mungkin nanti kalian butuh FEB mungkin ya untuk menganalisa gitu ya. Itu bisa saja atau mungkin bisa berkolaborasi dengan anak teknik kimia misalnya ya. Itu bisa saja ya. Tergantung nanti topiknya apa gitu ya. Nah, untuk yang boleh mengajukan itu semua ya, dari baik D3, D4, S1 itu boleh mengajukan semuanya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah jumlah mahasiswanya ya. Jumlah mahasiswanya itu antara 3 sampai 5 ya. Nanti dilihat lagi di masing-masing buku pedoman gitu ya. Kemudian pendanaan itu dari Belmawa itu sekitar 6 sampai 10 juta gitu ya. Nah, ini yang tidak perlu sesuai dengan background bidang ilmu itu ada PKMK ya. PKMK kewirausahaan itu tidak harus sesuai dengan bidang ilmu kalian ya. Kalian boleh mengajukan topik apa saja ya. Yang penting tetap dalam koridor kewirausahaan. Kemudian ada PKM-PM, pengabdian kepada masyarakat. Ini juga tidak memerlukan linearisasi, ya, tidak sesuai dengan bidang ilmu itu juga tidak masalah. Kemudian ada lagi PKM VGK, ya, gagasan konstruktif. Kemudian ada PKM GFT, itu juga tidak harus sesuai dengan bidang ilmunya. Ya, jadi bisa apa saja ya. Kalian bisa mengambil topik apa saja. Tapi kalau yang di luar itu maka harus disesuaikan ya dengan background kalian. Nah, mungkin ya kalian dari bidang pertanian kemudian mau mengajukan yang sesuatu yang berhubungan dengan kedokteran misalnya. Itu nggak bisa ya, kecuali kalau di sini memang di UPN ada fakultas kedokteran gitu ya, sehingga kalian bisa berkolaborasi, itu bisa. Ya, nanti yang jadi ketua adalah yang dari kedokteran, itu bisa. Tapi kalau tidak ada, ya tidak ada anggota, tidak ada ketua yang mempunyai background itu, maka jangan mengajukan yang itu. Ya, karena nanti reviewer akan bertanya, loh kamu backgroundnya pertanian, kok kamu mengajukan tentang kesehatan misalnya ya, berhubungan dengan medis gitu.
kan kamu tidak ada background-nya gitu ya. Jadi pilihlah topik yang sesuai dengan background kalian gitu ya. Saya rasa banyak sekali ya nanti yang bisa dieksplor ya. Nah, kemudian tadi kan udah banyak sekali ya, mungkin kalian bertanya-tanya ya, mana yang harus saya masuki gitu ya, bidang mana kira-kira. Nah, silahkan kalian mulai berpikir, mulai mencari ya, kira-kira kalian tertarik di yang mana gitu ya. Ya, tertarik di yang mana, kemudian kalian bisa mencoba menggali lebih dalam ya tentang itu, nanti baru kalian mulai membuat proposal gitu ya. Nah, nanti akan saya bahas gitu ya, lebih detailnya tentang bedanya ya antar bidang itu apa saja gitu ya. Karena memang ada beberapa bidang itu yang terdengar mirip ya. Jadi antara sehingga kita susah membedakan. Yang sering terjadi adalah mahasiswa itu salah mengambil bidang ya. Isinya tentang apa, tapi judul apa bidangnya yang dipilih itu tidak sesuai. Itu sering sekali terjadi. Karena apa? Karena memang sekilas itu mirip-mirip. Tapi kalau kalian cermati ya panduannya, maka kalian akan mendapatkan kekhasan dari masing-masing bidang. Sehingga kalian akan bisa menentukan bidang mana yang sesuai dengan isi atau topik yang mau kalian ambil gitu ya. Nah, kalau di sini saya bandingkan antara RE dan RSH ya. PKM riset eksak dengan sosial humaniora. Nah, ini sudah jelas berbeda ya. Kalau riset eksak itu untuk mempelajari fenomena-fenomena berdasarkan hukum-hukum kimia, fisika, biologi gitu ya. Kemudian kalau RSH ya, sosial humaniora itu tentang sosial ya, tentang masyarakat ya, bagaimana kehidupan bermasyarakat ya. Itu udah beda sekali gitu ya. Kemudian ruang lingkupnya untuk PKMRE itu bisa untuk bidang kedokteran, kemudian bidang farmasi, bidang pertanian ya. Jadi kalian masuknya nanti ke PKMRE ya, bukan PKMRSH gitu ya. Kemudian teknik ya, kemudian ada MIPA itu masuknya adalah PKMRE. Kalau PKMRSH itu lebih ke ekonomi, kemudian sosial, pendidikan ya, kemudian politik itu juga bisa masuk RSH. Nah, apa saja yang dibahas, fokusnya itu apa saja? Kalau PKMRE itu nanti tentang hubungan sebab akibat atau aksi dan reaksi ya. Bisa juga kalian membuat suatu desain produk ya, produk atraktif ya. Kemudian bisa ke materi ya, bisa identifikasi senyawa gitu ya. Ya pokoknya sesuatu yang baru gitu ya, berdasarkan dari background ilmu kalian. Tapi kalau KMRSH itu fokusnya pada aspek perilaku dalam kehidupan masyarakat ya, seperti perkembangan budaya, seni gitu ya, adat istiadat gitu ya, agama ya, hukum gitu. Nah, itu adalah bedanya PKMRE dan RSH gitu ya. Jelas kalau PKMRE dan RSH itu jelas bedanya gitu ya. Kemudian dari PKMRE dan RSH itu masing-masing luarannya adalah berupa artikel ilmiah, baik nasional maupun internasional. Nah, kalau kalian pengen nilai yang lebih tinggi, itu tentu saja kalau bisa adalah terbit artikelnya di artikel internasional. Tapi karena mungkin keterbatasan waktu, karena durasi kegiatannya itu maksimal hanya 4 bulan ya, untuk dipotong untuk penelitian, kemudian membuat jurnal gitu. Saya rasa kalau untuk internasional agak susah ya, ya paling minimal sampai submit gitu ya, submit itu belum accept itu ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau mau nasional juga boleh ya, nasional tapi usahakan nasional yang di ranking atas ya, di Sinta 2 atau kalau bisa Sinta 1 gitu ya, sehingga nanti akan menjadi nilai plus bagi reviewer ya,
karena itu adalah masuk ke dalam penilaian dari PKM RE. Kemudian PKMK ya, PKMK itu PKM yang paling banyak sekali ya, karena dia tidak memerlukan background keilmuan yang yang linear gitu ya. Apa saja itu boleh gitu untuk PKMK ini ya. Nah, PKMK itu sorry. PKMK itu fokusnya adalah untuk ke mahasiswa. Jadi kalau mengajukan PKMK itu adalah kalian sebagai objeknya ya. Kalian mahasiswa itu mencoba ya merealisasikan ide-ide kreatif kalian ya menjadi sebuah produk. Produknya itu bisa barang, bisa jasa ya, tergantung nanti apa yang mau kalian jual gitu ya. Supaya apa? Supaya kalian itu mempunyai jiwa entrepreneur ya. Jadi mahasiswa itu punya jiwa entrepreneur sejak kuliah, sehingga diharapkan nanti ketika lulus sudah punya jiwa itu ya. Kalau mau menjadi entrepreneur itu bisa gitu ya. Kemudian ide usaha itu didasari pada peluang pasar gitu ya. Jadi nanti kalau PKMK itu ada analisa SWOT ya, analisa SWOT. Kalian menganalisa bagaimana kekuatannya gitu ya, strength, kemudian bagaimana kelemahannya ya, apa saja peluang-peluangnya, kemudian tantangannya apa saja kalau kalian membuat produk itu gitu ya. Kemudian nanti biasanya ditambah dengan analisa ekonominya ya, apakah produk kalian itu nanti akan laku atau tidak, akan profit atau tidak gitu ya. Tapi mengejar profit ya, tapi dilihat juga apakah produk kalian itu bermanfaat atau tidak. Ya, kalau kalian hanya mengejar profit tapi tidak bermanfaat, ya sama saja ya, itu tidak menarik juga ya untuk para reviewer. Contohnya misalnya kalian bikin inovasi rokok elektrik misalnya ya, kalau sekarang anak muda kan pakainya rokok elektrik ya, itu mungkin akan laku gitu ya, karena anak-anak muda akan sangat senang sekali gitu ya. Tapi dilihat ya, itu tidak ada manfaatnya gitu ya, bahkan itu banyak kerugiannya, sehingga uh, reviewer tidak akan melirik judul kalian itu gitu ya. Jadi pilihlah judul yang selain profit juga punya nilai manfaat ya bagi orang sekitar ya, bagi masyarakat. Kemudian uh, luarannya itu diharapkan untuk PKMK itu merupakan suatu produk ya, produk yang sudah dijual ya. Dan di PKMK itu dilarang kalian eh, pada tahap masih riset gitu ya, masih mencoba-coba, itu tidak boleh ya. Tahap mencoba-coba itu tidak boleh dikeluarkan di PKMK. Jadi PKMK itu merupakan yang sudah cara membuatnya kalian sudah bisa, ya membuat produknya ya, cara membuat produknya kalian sudah bisa, sehingga reviewer akan yakin bahwa produk itu bisa kalian buat dan bisa kalian jual dan nantinya bisa profit. Ya, itu ya. Jadi jangan merupakan produk yang hasil coba-coba ya, coba-coba masih nyoba di skala lab. Kalau coba-coba itu nanti masuknya adalah di PKM riset gitu ya. Kalau sudah masuk ke PKMK itu sudah tidak boleh coba-coba lagi. Jadi sudah benar-benar itu produk jadi dan siap untuk dijual gitu ya. Kemudian ada PKM PM dan PKM PI. Ini juga sering ketukar gitu ya, sering ketukar gitu. Karena PKM PM dan PI itu sama-sama membutuhkan mitra, ya, sama-sama membutuhkan mitra, tetapi bedanya adalah kalau PKM PM itu mitranya non profit ya, mitra yang tidak menghasilkan ya, tidak menghasilkan uang gitu ya. Kalau PKM PI itu adalah mitra yang profit. Jadi sama-sama mengatasi suatu masalah dari mitra, tapi kalau PKMM itu mitranya tidak profit, kalau PKMPI itu mitranya yang profit. Contohnya bagaimana? Contohnya yang non profit itu misalnya kalian membuat pengabdian ke anak-anak gitu misalnya bisa, atau ke Karang Taruna misalnya bisa, atau mungkin ke ibu-ibu PKK gitu ya.
kalian memberikan edukasi tentang bidang pertanian misalnya, itu bisa ya. Kemudian kalau yang profit yang bagaimana? Profit itu adalah kelompok masyarakat yang punya usaha ya, misalnya punya usaha apa ya, UMKM itu termasuk dalam mitra profit. Jadi sama-sama menyelesaikan masalah ya dengan inovasi apa namanya keilmuan kalian, tapi bedanya adalah mitranya ya, profit dan non profit. Kemudian kalau PKMPM itu memberikan bantuan iptek kepada mitra sebagai bentuk solusi atas permasalahan atau kebutuhan prioritas dari mitra. Jadi ini bermula dari suatu masalah gitu ya. Nanti kalau membuat proposal itu harus runtut gitu ya. Bermula dari suatu masalah, kemudian baru kalian punya solusi ini. Karena kalian background-nya punya background keilmuan, jadi kalian punya solusi buat masyarakat. Yang PKI juga sama ya, itu memberikan bantuan kepada mitra ya, berbentuk solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi misalnya mitranya itu punya kendala tentang apa namanya penjualan misalnya ya, kok tidak laku atau ada masalah tentang penjualan gitu ya, itu bisa kalian memberikan solusi gitu. Gimana caranya biar mitra ini itu bisa maksimal dalam penjualannya misalnya gitu ya, bisa menghasilkan profit yang lebih tinggi misalnya, atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh mitra ini ya. Kemudian ada PKM KC dan PKM KI ya. PKM KC itu adalah PKM Karsa Cipta. Kalau PKM KI itu adalah karya inovatif ya. Kalau PKM KC itu untuk menumbuhkan kreativitas ya, inovasi kalian di bidang iptek ya, sehingga nanti akan menghasilkan suatu produk ya, suatu sistem ya, atau suatu apa ya, desain ya, barang gitu ya, prototype ya. Nah, bedanya apa? Ini sama-sama apa namanya mengembangkan iptek supaya menghasilkan sesuatu gitu. Nah, bedanya kalau PKMKC itu boleh hanya sekedar desain atau prototype ya. Tetapi kalau PKM KI itu sudah apa namanya? Sudah dalam bentuk produk ya, atau ya sudah berfungsi gitu ya. Jadi siap untuk dipakai masyarakat ya. Jadi bedanya itu, kalau KMKC itu bisa masih berbentuk prototipe, tapi kalau PKMKI itu sudah dalam bentuk solusi yang bisa langsung dipakai oleh masyarakat gitu ya. Dan PKMKI luarannya tidak boleh dalam bentuk prototipe ya, apalagi hanya sebuah desain ya. Jadi nanti yang dinilai adalah apakah karya kalian itu benar-benar berfungsi ya untuk masyarakat atau tidak gitu ya. Oke. Nah, ini PKMPI, KI dan KJ ini mungkin sekilas itu akan sama ya. Jadi saya bedakan berdasarkan ruang lingkupnya ya, supaya lebih jelas lagi bedanya antara PKMPI, KI dan juga KJ. Nah, untuk PKM PI, KI dan KJ itu kalau PKMPI itu memberikan bantuan iptek kepada mitra usaha. Jadi kalau PKMPI itu harus ada mitranya. Tapi kalau KI dan KJ itu kalian tidak perlu ada mitranya. Jadi kalian berawal dari isu-isu yang ada di sekitar kalian, ya. Isu-isu apa yang ada di sekitar kalian? Nah, kalian mencoba untuk memberikan solusi, memberikan inovasi, ya. Apa namanya? Tentu sesuai dengan background keilmuan yang kalian punya, gitu ya. Nah, kalau PKM KC itu masih dalam taraf karsa ya, karsa atau nalar mahasiswa ya. Ya, ini bisa kreatif gitu ya. Tapi kalau PKMKI itu sudah berupa teknologi nyata. Teknologi nyata dan berfungsi ya, fungsional dan siap untuk dioperasikan oleh penggunanya. Ya, tergantung nanti penggunanya itu masyarakat yang bagaimana ya. Kemudian untuk PKM PI itu masuk dalam PKM teknologi tepat guna gitu ya. Kalau PKM
KI itu karya inovatif ya. Jadi nanti luarannya itu berupa apa ya, manufacture ya, jadi sudah berfungsi ya, sudah established gitu ya. Kemudian kalau PKM-KJ itu masih berupa karsa yang diciptakan sehingga nanti luarannya itu bisa berupa prototipe ya, jadi tidak harus berupa apa namanya, barang yang sudah jadi gitu, cukup prototipe. Nah, kemudian ini adalah bidang PKM yang menarik juga, yaitu PKM VGK ya. VGK itu adalah video gagasan konstruktif ya, video gagasan konstruktif. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memotivasi ya mahasiswa untuk berimajinasi ya, berimajinasi, memikirkan sebuah solusi ya, solusi terkini terhadap keadaan bangsa kita. Jadi ini fokusnya adalah ke isu-isu nasional bangsa Indonesia. Ya. Apa saja? Ini tidak terbatas pada bidang keilmuan. Apa saja kalian boleh mengajukan ya. Yang paling penting adalah itu merupakan isu atau topik yang sangat apa namanya, up to date ya di Indonesia gitu. Sehingga kalian akan memberikan sebuah solusi terhadap isu atau apa namanya, topik tersebut gitu ya. Nah, solusinya itu dibuat dalam sebuah video. Ya, jadi ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ya, tapi ini kalian membuat suatu video. Jadi dari apa namanya, imajinasi kalian ya untuk menyelesaikan permasalahan itu, kalian buat suatu narasi, suatu gagasan, kemudian dari gagasan itu narasi itu dibuat diwujudkan dalam sebuah video. Nah, video itu nantinya akan apa namanya, diupload di YouTube. Kemudian apa namanya, reviewer itu akan melihat ya dari video tersebut ya. Jadi yang dinilai itu nanti adalah video tersebut ya. Video gagasan kalian. Jadi berbeda dengan yang PKM-PKM sebelumnya, bidang sebelumnya. Kemudian ada PKM GFT dan PKM AI. Nah, ini sama-sama tentang gagasan apa ya? Kalau GFT itu adalah gagasan futuristik tertulis, kalau AI itu adalah artikel ilmiah. Jadi ini berbeda dengan yang sebelumnya tadi ya. Kalau dua ini itu tadi yang sudah saya jelaskan ya, skemanya adalah kalian membuat suatu ide tertulis ya, baru nanti ada insentifnya ya. Jadi berbeda dengan yang 8 di awal. Kalau yang 8 di awal kalian membuat proposal, kalau lolos didanai baru berkegiatan. Kalau ini kalian sudah berkegiatan, kalian ajukan baru nanti dinilai. Nah, kalau bagus kalian akan mendapatkan insentif gitu ya. Nah, bedanya apa? Untuk gagasan apa namanya, futuristik tertulis itu tentang gagasan ini tidak terkait dengan bidang ilmu. Jadi ini bisa apa saja gitu ya. Kemudian gagasan ini merupakan problem solving. Jadi merupakan apa namanya, solusi ya, solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya. Jadi hampir mirip gitu ya. Cuman memang bidangnya itu beda-beda. Kemudian yang harus kalian perhatikan adalah GFT ini harus benar-benar orisinal ya, harus orisinal, merupakan ide kreatif kalian ya, tidak boleh yang sudah ada ya. Jadi kalau sudah ada itu sudah pasti akan dicoret oleh reviewer. Jadi idenya itu harus benar-benar orisinal ya, ide yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, untuk ruang lingkupnya ini bisa apa saja ya, bisa sosial, ekonomi, budaya, politik ya, pendidikan, kesehatan, energi misalnya, ada teknologi, pangan, ya, lingkungan, ya, macam-macam ya. Kemudian kalau PKM AI itu adalah artikel ilmiah. Jadi kalian menulis sebuah artikel gitu ya dari hasil misalnya hasil penelitian kalian ya, karena ini apa namanya, dari hasil Tridharma. Tridharma itu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi bisa salah satunya. Yang paling gampang ialah PKM AI ini adalah luaran dari penelitian kalian. Gitu ya. Misalnya kalian punya penelitian, kemudian kalian tulis, ya, kalian publikasikan. Nah, dari hasil publikasi ini kalian ajukan sebagai PKM AI gitu ya, untuk mendapatkan apa, insentif gitu ya. Nah,
PKMI itu tidak boleh berupa jurnal review. Ya, jadi ini tidak boleh jurnal review. Harus merupakan tulisan yang sudah kalian lakukan, gitu ya. Misalnya sudah kalian lakukan penelitiannya, atau mungkin dari hasil kegiatan KKN misalnya kalian buat suatu tulisan, kemudian kalian publish, itu bisa juga. Ya. Intinya adalah tidak boleh merupakan artikel review. Kalau artikel review itu kan hanya ya kita mencari dari beberapa artikel, kemudian kita review, kita gabung, ya kita tulis kembali gitu ya. Itu tidak boleh ya. Jadi artikel apa namanya PKMAI itu harus berdasar dari apa namanya kegiatan yang sudah kalian lakukan. Nah, mungkin itu tadi ya beberapa detail penjelasan tentang bidang-bidang dari PKM. Ini adalah tahapan seleksi dari proposal PKM. Jadi seleksi proposal PKM itu ada 2 tahap, ya. Penilaian tahap pertama dan penilaian tahap kedua. Ya, penilaian tahap pertama itu yang menilai hanya 1 reviewer dan yang dinilai adalah administrasinya. Ya, perlu kalian ketahui bahwa 70% proposal yang masuk itu gagalnya adalah di tahap 1. Dan kalau sudah gagal di tahap 1, maka tidak akan bisa lanjut ke tahap 2. Makanya kenapa kita ya, terutama kita dari UPN itu selalu yang lolos itu sedikit gitu ya. Karena kebanyakan itu nanti akan ya banyak yang tidak lolos di tahap 1 ya. Makanya saya kalau ketika membimbing saya juga tidak hanya memeriksa kontennya saja, tetapi saya ikut memeriksa secara administrasi ya. Jangan sampai apa kontennya bagus tapi kelengkapan administrasinya tidak lengkap sehingga sama saja ya itu tidak ada gunanya. Jadi sebagus apapun nanti tidak akan lolos juga gitu ya. Nah, nanti kalau sudah melalui tahap 2 ya tahap 2 itu nanti dinilai oleh 2 reviewer itu bersifat substansi ya. Bersifat substantif itu sudah masuk ke topiknya ya. Jadi dinilai topiknya itu apakah sesuai atau tidak gitu ya. Apakah menarik ya untuk diloloskan ya untuk didanai. Ya, kalau misalnya topiknya bagus baru lolos pendanaan gitu ya. Jadi itu kalian harus melalui 2 tahapan itu supaya bisa lolos didanai. Ya. Reviewer itu melihat proposal kalian seperti melihat suatu apa namanya kado yang terbungkus gitu ya. Kenapa tadi saya mengatakan 70% proposal gagal di administrasi ya. Karena ya reviewer itu melihatnya pertama adalah secara kelengkapan dulu ya, kelengkapan. Secara look-nya dulu gitu ya, secara luarnya dulu. Dia tidak melihat dalamnya. Jadi sebagus apapun topik yang kalian sajikan di proposal kalian itu percuma kalau secara administrasi itu tidak lengkap atau tidak bagus karena reviewer itu mereview apa namanya proposal itu ratusan gitu ya, mereka tidak ada waktu ya. Jadi mereka kalau misalnya menemukan satu saja kesalahan itu sudah langsung dicoret gitu ya. Mereka senang kalau misalnya menemukan kesalahan ya karena mengurangi beban kerja mereka ya. Begitu kesalahan pertama udah gitu ya langsung dicoret gitu ya. Nah, kita akan bahas ya administrasinya itu apa saja ya yang harus kalian perhatikan. Pertama, ini tidak ada cover ya. Jadi ketika kalian mengupload ke apa namanya Simbel Mawa itu jangan sampai kalian mengupload sama covernya karena memang untuk apa namanya PKM yang sekarang proposalnya itu tidak ada cover ya. Tidak ada cover. Proposalnya itu dimulai dari daftar isi. Ya, jadi bagi yang punya cover itu tolong di apa namanya dihilangkan dulu gitu ya sebelum diupload. Jadi harus dicek and recheck gitu ya. Nah, begitu reviewer tahu nih ada covernya udah langsung tidak akan dilihat sampai ke dalam. Sudah langsung dicoret. Ya, karena itu sudah apa namanya tidak sesuai gitu ya. Kemudian
Yang berikutnya adalah judul, pemilihan judul. Pemilihan judul itu harus yang kreatif, ya, yang mewakili dari topik yang kalian ambil, ya, dan ada aturannya, ya. Dua aturan utama yang tidak boleh kalian langgar adalah yang pertama itu jangan menggunakan akronim. Ya, tolong hindari akronim-akronim seperti ini. Contohnya ya, loli buser ya, itu lotion itu singkatan ya dari lotion, lidah buaya dan serai. Itu jangan lagi pakai seperti itu ya. Itu reviewer udah nggak suka lagi ya dengan singkatan-singkatan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah judul tidak boleh lebih dari 20 kata ya. Silahkan dilihat ya. Kalian kalau membuat judul jangan terlalu panjang ya, jangan lebih dari 20 kata. Seperti ini ya. Ini kalau dilihat itu ada 24 kata ya judulnya. Itu tidak boleh ya. Jadi judul maksimal itu 20 kata. Kemudian penulisan halaman ya. Penulisan halaman karena tadi dimulai dari daftar isi, maka dimulai dari angka Romawi 1 ya, 1 kecil gitu ya. Itu letaknya adalah di bagian kanan bawah gitu ya. Ini juga salah ya di bagian kanan atas walaupun dia sudah dimulai dengan nomor 1 tapi salah karena dia di bagian kanan atas. Nah, yang benar yang seperti ini ya, di bagian kanan bawah. Itu benar ya. Kemudian yang berikutnya adalah bab 1 ya. Bab 1 itu dimulai dengan halaman 1 menggunakan huruf Arab ya, huruf Arab angka 1 gitu ya. Yang letaknya adalah di kanan atas ya. Hati-hati ini ya. Tadi yang daftar isi itu di kanan bawah. Sedangkan yang pendahuluan itu mulainya di kanan atas. Nah, ini juga sering sekali gitu ya. Terlewat oleh mahasiswa. Kemudian ini juga ya, spasinya pastikan itu 1,15 ya. Karena reviewer itu sudah hafal gitu ya, sudah hafal kalau ini spasinya bukan 1,15, ini spasinya 1 atau 1,5 itu mereka sudah hafal gitu ya, hati-hati. Kemudian jenis hurufnya itu pakai Times New Roman ya, ukurannya 12. Ya, mereka juga sudah hafal gitu ya. Ukuran 12 itu yang seperti apa gitu ya. Jadi hati-hati. Kemudian marginnya itu juga sering terlupa ya. Marginnya itu rata sebelah kiri itu 4, atas kanan dan bawah itu 3. Ini sebenarnya agak salah ya. Ini harusnya rata kiri semua gitu ya. Ini tidak boleh menjorok gitu ya. Kemudian, nah ini untuk judulnya, jadi nanti halaman pertama ya, bab. Nah, kalau untuk penulisan ini, bab pendahuluan, ini sebenarnya tidak ada aturan gitu ya, mau bab satunya di atas atau bab satunya nyambung dengan pendahuluan, ini kan nggak ada aturannya. Tapi biasanya itu nulisnya adalah nyambung seperti ini ya, bab 1 pendahuluan ya. Ini biasanya gitu ya. Kemudian jumlah halamannya. Nah, ini juga jumlah halaman itu tidak boleh lebih dari 10 halaman. Ya. Itu sudah termasuk daftar pustaka. Jadi halaman inti mulai dari pendahuluan sampai daftar pustaka itu maksimal adalah 10 halaman. Kecuali untuk PKM GFT dan AI. Ini boleh sampai 15 halaman. Itu boleh ya, tapi selain itu maksimal itu 10 halaman. Nah, kemudian penulisannya itu menggunakan tipe yang Harvard Style ya. Nanti kalian bisa lihat. Nah, kemudian luaran ini juga sering sekali terjadi ya. Luaran penelitian, luaran kegiatan itu bisa kalian lihat di buku panduan. Ya, sudah dijelaskan luarannya itu apa saja. Ikuti saja apa yang ada di situ ya. Kalau di sini maunya 4 ya tulis saja ya. Yang penting ditulis yang wajibnya. Kalau kalian mau tambahin itu boleh, tapi wajibnya tidak boleh ketinggalan satu pun. Ya, jadi yang luaran wajib itu harus ditulis semuanya. Contohnya yang ini itu salah ya, karena di sini tidak menulis luarannya itu mau apa saja ya. Jadi yang benar yang ini ya. Jadi ini adalah contoh PKM PM ya, PKM pengabdian masyarakat. Luarannya apa PKM PM itu? Laporan kemajuan, laporan akhir,
buku pedoman, dan akun media sosial. Nah, ini ada semua, yang wajibnya ada semua. Nah, kalau mau ditambahin boleh, ya, mau ditambahin boleh, tapi wajibnya harus ada, ya. Kemudian format rencana anggaran, rekapitulasi rencana anggaran. Itu ada juga di buku panduan. Kalian tinggal mengikuti. Jangan ada yang ditambahin dan jangan ada yang dikurangi. Kemudian penulisan anggaran itu usahakan sesuai dengan aturannya. Ya, anggaran dari Belmawa itu 6 sampai 10 juta. Jadi kalau bisa itu kalian maksimalkan, ya. Tapi jangan lebih dan jangan kurang. Jangan kurang dari 6 juta dan jangan lebih dari 10 juta. Itu kuncinya, ya. Harus di antara itu. Ya. Kemudian kalau sekarang itu pakai anggaran dari PT, itu wajib ada. Ya, jadi wajib ada, mau di bahan habis pakai, sewa dan jasa, transport, ya, itu wajib mencantumkan anggaran dari PT. Ya, anggaran dari PT itu bisa in cash, bisa juga in kind, ya. Terserah nanti mau diberikan di pos yang mana. Itu maksimal adalah 2 juta. Kemudian boleh juga ditambah dengan anggaran dari pihak lain, ya. Misalnya dari mitra itu boleh, ya. Itu maksimalnya adalah 1 juta, ya. Nah, untuk yang tidak boleh ya dimasukkan ke dalam RAB itu yang pertama ada honor. Ya, honor konsumsi ya untuk tim, untuk dosen itu tidak diperbolehkan. Bahkan untuk pemateri dan narasumber itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian sewa komputer, PC, laptop ya, kamera ya itu juga tidak boleh ya. Kemudian membeli alat yang lebih dari 1 juta itu juga tidak boleh. Jadi kalian harus pintar-pintar membuat apa namanya anggarannya gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 1 juta gitu, gimana gitu? Ya kalian tulisnya jangan 1 juta gitu ya. Kalian tulisnya kurang dari 1 juta, nanti kalian cari dari pos lain ya, dari pos anggaran lain yang bisa untuk menutupi beli alat yang lebih dari 1 juta tadi. Gitu ya. Kemudian tidak boleh beli flash disk ya, tidak boleh beli kuota internet yang lebih dari 100.000. Kemudian tidak boleh sewa lisensi yang melebihi 6 bulan karena jatah kegiatan kalian hanya 4 bulan. Kemudian penjilitan laporan itu juga tidak boleh ya. Biaya publikasi maksimal hanya 500.000. Ya, itu harus kalian taati semuanya. Ya, tidak boleh ada yang dilewatkan. Oke, kemudian di jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan itu usahakan sesuai dengan panduannya ya, seperti ini ya yang benar ya. Jadi waktu pelaksanaannya itu hanya 4 bulan. Formatnya juga harus sesuai. Kemudian kalian jangan sok ngide ya. Untuk sering sekali mahasiswa itu berkreasi gitu ya, berkreasi dipakai warna-warni. Kemudian ada yang pakai centang, pakai apa namanya silang-silang, ini jangan ya, jangan berkreasi di bagian ini ya. Karena PKM ini sebenarnya adalah untuk melatih kedisiplinan kalian mentaati peraturan. Ya, peraturannya di mana? Peraturannya ada di buku pedoman. Jadi sebisa mungkin kalian itu membaca buku pedomannya, yang mentaati peraturan yang ada di buku pedoman. Kemudian ini tanda tangan ya. Jadi ketika di lampiran-lampiran itu kan ada tanda tangan anggota, ada tanda tangan dari dosen, ada tanda tangan dari mitra kalau ada mitra ya. Itu jangan tanda tangan hasil scan tanda tangan elektronik ya. Jadi tanda tangannya itu harus tanda tangan basah. Jadi kalian print, kalian tanda tangan, baru kalian scan. Kalian masukkan ke dalam apa namanya proposal kalian. Jangan tanda tangan yang ditempel, itu tidak boleh karena kelihatan ya tanda tangan hasil tempel dan juga tanda tangan yang hasil tanda tangan basah yang di-scan. Ya, itu harus diperhatikan. Nah, kemudian apa saja sih tips ya, tips dan triksnya tadi ya. Yang pertama adalah taati aturan dan baca pedoman dengan cermat. Jadi saya selalu menekankan berulang-ulang ya kepada mahasiswa, kalian harus benar-benar baca pedoman itu dari halaman depan sampai halaman belakang. Tidak boleh ada yang terskip,
tidak boleh ada yang terlewat. Ya, karena kalian harus benar-benar mengikuti apa yang ada di situ. Gitu ya. Terus tulis proposal sesuai dengan pedoman umum dan pedoman pelaksana. Jadi di PKM itu nanti ada pedoman umum dan juga ada pedoman tiap bidang. Ya, jadi ada dua ya, pedoman umum dan pedoman tiap bidang. Nah, itu silahkan kalian cermati semuanya. Ya, tidak boleh ada yang terlewat. Kemudian fokus pada kreativitas dan kekhasan bidang PKM. Ya, jadi jangan sampai kalian salah kamar. Maksudnya gimana salah kamar? Salah memilih topik, ya, tidak sesuai dengan bidangnya. Ya, harusnya itu masuknya misalnya ke PKM PM, tapi kalian masuknya malah ke PKM PI misalnya, atau sebaliknya. Itu harus hati-hati ya. Bahkan saya juga harus baca berulang-ulang ya proposalnya baru bisa menentukan ini masuk dalam kategori yang bidang mana gitu ya. Jadi makanya kalian harus berkonsultasi dengan pembimbing kalian ya, sudah benar apa belum, sesuai dengan bidangnya apa belum, jangan sampai nanti salah kamar gitu ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh ya, beberapa contoh PKM ya, mungkin agak mirip dengan background keilmuan kalian ya dari bidang pertanian. Ini ada sistem terintegrasi transformasi produk agrobisnis desa sumber berantas batu menjadi produk layak jual berbasis teknologi milenial. Ya, ini masuknya adalah PKM apa ini? K ya kalau tidak salah ya. Ya. Kemudian ini yang masuk ke PIMNAS ya. Kemudian ini PKMM ya ternyata. Dulu ya. Ini ada PKMK ya. Ini yang PKMK. Ini inovasi produk hydrogel slow release ekonomis dari limbah organik berbasis mikroba dan mikoriza untuk florikultura ya. Kemudian ada juga ini ya. Ini PKMK sepertinya ya. Jadi, tentang adonan puff menggunakan tepung cassava dan daun kelor sebagai diet gluten free, casein free ya bagi anak autis. Jadi tadi saya kelupaan ya. Untuk PKMK saya mohon kalian hindari membuat makanan atau minuman ya. Tolong ya untuk PKMK itu jangan membuat makanan atau minuman. Itu tolong dihindari. Kalaupun mau membuat makanan atau minuman itu seperti yang ini ya contohnya. Itu ada manfaatnya gitu ya. Ada manfaatnya misalnya untuk anak autis atau untuk anak usia dini misalnya atau untuk orang tua misalnya ya atau untuk penyakit penyandang penyakit diabetes misalnya ya. Jadi ada manfaatnya gitu ya. Jangan hanya minuman atau makanan viral kekinian itu sudah pasti akan dicoret gitu ya dari reviewer gitu. Jadi hindari mengambil tema makanan atau minuman untuk PKMK ya, kecuali kalau memang itu ada hubungannya ya dengan kondisi masyarakat ya, misalnya tadi ya dengan kesehatan ya, itu bisa ya. Kalau selain itu saya mohon jangan gitu ya. Kemudian, nah ini adalah timeline dari PKM ya. Jadi biasanya pengumuman pedoman itu baru akan dirilis itu sekitar akhir Januari atau awal Februari. Ya, jadi masih tahun depan gitu ya. Tapi kalian harus menyiapkannya dari sekarang. Ya, kenapa? Karena supaya kalian maksimal dalam mencari ide atau gagasan. Kalau kalian mencari idenya setelah pengumuman, saya rasa tidak akan maksimal ya karena diburu waktu, mepet gitu ya. Karena apa? Karena jeda dari pengumuman sampai upload proposal itu kadang tidak ada 1 bulan. Ya, 1 bulan kalian baru mencari ide, baru mencari pembimbing, baru membuat proposal dengan kesibukan kalian kuliah, itu saya rasa agak susah gitu ya.
Jadi kalau bisa dari sekarang itu kalian mulai mencari ide ya, mulai mencari ide mau apa sehingga nanti ketika pedomannya sudah keluar, kalian tinggal menyesuaikan. Karena biasanya pedoman itu tidak akan jauh berbeda tiap tahunnya, ya. Itu kalian tinggal menyesuaikan, kemudian revisi, upload. Ya, jadi kalian sudah tidak memikirkan lagi. Kemudian nanti pendanaan itu sekitar bulan kalau enggak Juni ya, biasanya April ya, April. Tapi kemarin tuh lewat sampai Juni ya, Mei Juni gitu ya. Itu adalah lolos pendanaan. Kemudian setelah lolos pendanaan itu masih ada monitoring dan evaluasi. Kemudian baru kalau dari hasil monitoring dan evaluasi itu bagus nilainya masuk ke PIMNAS. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya sekilas tentang apa namanya PKM. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran bagi adik-adik semua tentang bidang-bidang PKM. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik mau sharing gitu ya dengan saya, silakan saja. Ini nomor telepon saya, bisa menghubungi saya via WA atau bisa email, silahkan. Atau mungkin bisa mencari saya juga dekat gitu ya. Kita dekat, saya di sebelah gitu ya. Oke, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Waduh, baik Ibu, terima kasih banyak atas pemaparan materi mengenai PKM yang sangat lengkap sekali, Bu. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu pengertian PKM, kemudian alur nih, bagaimana apa namanya pendaftaran PKM, kemudian juga sudah dijelaskan tadi sama Bu Heni mengenai tahapan seleksi dari PKM, kemudian kelengkapan administratifnya itu apa aja. Nah, jadi dari teman-teman yang sekiranya pada tahun ini ingin menginput PKM, bisa dibuat dengan seteliti mungkin agar dapat meminimalisir kegagalan pada tahap pertama gitu. Nah, untuk selanjutnya, bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya atau sekiranya ada hal yang masih dibingungkan, bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya atau bisa lewat kolom chat pada Zoom ini. Jadi, sekali lagi silakan bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand dan bisa lewat dari kolom Zoom, chat Zoom pada siang hari ini. Oke, sudah ada satu penanya dari Bayu. Mungkin dari Bayu bisa on mic terlebih dahulu dan on cam. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Mohon maaf saya tidak bisa on cam karena ada beberapa hal. Mohon izin Ibu, izin bertanya. Untuk tahun ini kan saya upload beberapa proposal ya Bu. Ada 3 proposal. Nah, semuanya itu gagal di bidang administrasi. Tahap administrasi itu kesalahan pada daftar pustakanya yang tidak Harvard. Nah, kira-kira ide-ide tersebut tuh bisa saya kembangkan lagi untuk tahun depan, saya ajukan tahun depan, atau saya perlu kasih inovasi lagi ya Bu? Terima kasih. Oke, Waduh, baik. baik, terima kasih. Ibu Heni, Baik, mohon maaf, langsung mau dijawab apa gimana? dari semuanya pertanyaan dulu Saya ditampung? langsung aja ya, nanti takutnya saya lupa gitu ya. Baik, Bu. Saya langsung jawab dulu ya. Baik, tadi siapa? Mas Bayu ya. Kalau selama ide kalian itu masih relevan, itu silahkan boleh diajukan kembali. Tapi kalau saran saya itu ditambah inovasinya gitu ya. Jadi tidak yang sama gitu ya, sama persis, jangan sama persis gitu ya. Benar ya, jadi memang kegagalan itu banyak di bagian administrasi ya. Tadi hanya gara-gara daftar pusakanya itu ternyata tidak pakai Harvard style ya. Itu bisa gagal. Bahkan hanya karena kalian salah menuliskan halaman pun itu bisa gagal gitu ya. Jadi saran saya itu coba kalian baca lagi apakah isunya masih relevan untuk kalian ajukan lagi. Kalau isunya masih relevan, silakan diajukan lagi dan bisa disempurnakan lagi. Gitu. Baik, terima kasih Bu Heni. Gimana dari Bayu? Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Oke Bu, baik. Berarti nanti saya tambahin inovasi aja ya Bu, biar lebih terbaru juga ya. Biar kemungkinan lolosnya Gimana? juga lebih besar. Bayu bisa diulang, Ibu Heni kurang jelas. Berarti nanti saya sedikit tambahkan inovasi supaya setidaknya ada. Betul. Oke, baik Bu. Makasih banyak ya Bu.
Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Itu dari Diah Ajeng Kusumaningrum. Monggo, Ajeng. Oke, sebelumnya suara saya sudah Iya, terdengar belum? sama-sama. Eh, Jadi izin bertanya sebelumnya Bu Heni terkait tentang eh, kan tadi banyak kalau tidak salah banyak judul PKM yang salah masuk kamar. Nah, dari kita sendiri itu lebih baik menentukan ide baru menentukan bidang yang dituju atau kita menentukan bidang terlebih dahulu baru menentukan ide gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Ajeng. Mungkin dari Bu Heni bisa langsung dijawab saja, Bu. Baik. Oke, apakah suara saya terdengar atau tidak ya? Terdengar, Ibu. Oke, apakah suara saya terdengar? Kayak sedikit nge-lag gitu ya. Oke, ya, baik. Apakah ide dulu atau menentukan bidang dulu? Kalau saya ide dulu, ya. Dari ide itu kalian baru bisa menentukan mau di bidang mana. Ya, jadi tidak membatasi nanti. Kalau kalian membatasi mau bidang dulu, nanti ide kalian akan terbatas. Jadi kalau kalian mulai dari ide dulu, nanti baru kalian memikirkan kira-kira ide ini itu akan lebih cocok kemana. Karena seringkali mahasiswa yang datang ke saya itu sudah membuat proposal gitu ya, sudah mantap sekali gitu ya. Saya mau tentang ini gitu ya di bidang PKM ini gitu ya. Setelah saya baca, kok ternyata ini nggak cocok dengan bidang PKM yang dipilih gitu ya. Ini lebih cocoknya ke bidang yang lain. Kemudian saya arahkan untuk mengganti gitu ya. Terus saya minta mereka untuk mereview kembali dan akhirnya oh iya gitu ya. Baru apa namanya kelihatan gitu. Ternyata memang salah gitu ya, salah memilih bidang. Jadi kalau saya ya dari ide dulu, kalian punya ide apa saja, jadi biar tidak terbatas idenya, kemudian baru kalian memilih bidang yang cocok itu gimana. Karena semuanya kan bisa kalian masukin gitu ya bidangnya. Gitu? Gimana, Ajeng? Baik Ibu sudah menjawab. Terima kasih nih Bu. Iya, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Ada yang sudah mengaktifkan fitur raise hand-nya. Tadi Alif Batubara jadi untuk bertanya. Iya, jadi. Oke. Baik, Bu, izin bertanya. Gimana sih, Bu, kira-kira untuk kayak memunculkan ide saat kita ini mau bergabung dengan PKM? Gimana kayak kalau kita mau mengikuti PKM tersebut, pasti ada keinginan ide kita tuh bisa ke Timnas. Namun kita sebagai mahasiswa ini masih ada keterbatasan ide dan juga takut malah idenya tersebut nggak terrealisasi karena mungkin terlalu tinggi atau terlalu sulit gitu. Gimana kira-kira ya, Bu? Terima kasih. Oke, ya. Oke. Eh, jangan takut untuk mengeluarkan ide. Ya, kalau saya apa namanya sebagai pembimbing ya, jangan takut mengeluarkan ide karena kadang itu ide-ide dari mahasiswa itu tidak terpikirkan juga oleh saya gitu ya. Kadang kalian itu jauh lebih kreatif daripada saya gitu. Jadi itulah gunanya dosen pembimbing ya untuk apa namanya sharing dengan kalian supaya ide-ide kalian itu bisa realistis atau tidak gitu ya. Karena kalian kan takut ya idenya itu tidak realistis gitu. Nah, itulah fungsinya dosen pembimbing supaya saling sharing gitu ya. Kira-kira realistis enggak? Karena mungkin kalau dosen itu kan pengetahuan tentang ininya sudah di atas kalian gitu ya. Jadi bisa apa namanya melihat dari berbagai aspek gitu ya. Kemudian bagaimana cara memunculkan ide? Nah, cara memunculkan ide kalau saya itu banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaklah melihat berita, banyak-banyaklah melihat sekitar kalian. Dari itu kalian akan terpikirkan ya sebuah ide tentang permasalahan. Jadi karena PKM itu adalah inovasi ya, inovasi solusi gitu ya. Jadi kalian banyak-banyaklah mencari berita, banyak-banyaklah apa namanya melihat sekeliling gitu ya. Ketika kalian misalnya di jalan gitu ya, melihat apa gitu ya. Kok ini kayak gini ya? Gimana kalau misalnya gitu ya. Jadi kalian akan muncul ide di situ gitu ya. Jadi makanya kalian harus siapkan dari sekarang sehingga tidak mepet waktunya
ketika mau upload. Kalau mepet waktunya mau upload itu sudah diburu waktu, itu ide sudah tidak ini lagi gitu ya. Tapi kalau mulai dari sekarang kalian mencoba melihat-lihat ya, kalian coba lihat isu-isu yang ada sekarang itu apa sih gitu ya, permasalahan yang ada di sekitar kita itu apa sih gitu, sehingga kalian akan apa ya, membuat atau mencari solusinya, akan terpikirkan solusinya. Kalian mau ngapain ya? Mau bikin PKMM kah? Atau mau bikin PKMK ya, misalnya apa namanya, dari lihat sekeliling gitu ya, ada permasalahan kok kayak gini ya, saya bisa jualan nih yang lebih apa profit misalnya, yang lebih berguna gitu ya, itu bisa gitu ya. Jadi saran saya adalah sering-seringlah lihat berita, lihat sekitar ya, dari situ baru akan muncul beberapa ide. Itu Mas Alif. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Baik, untuk selanjutnya, apakah dari teman-teman peserta di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, mungkin sebelum ke sesi selanjutnya nih, mungkin dari saya sendiri, Bu, ingin bertanya kepada Ibu Heni, itu terkait ini, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan juga, Bu, ada PKMAI atau artikel ilmiah, yang hasilnya itu nanti kan dipublikasikan menjadi PKM gitu, Bu. Nah, di sini apa gitu, Bu, bedanya PKMAI dengan jurnal penelitian yang terdapat di internet? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, jurnal penelitian yang terdapat di internet itu yang gimana maksudnya? Salah satu contohnya yang seperti apa? Seperti jurnal-jurnal misal dengan tanaman pada tanaman apa dengan perlakuan ZPT gitu, Bu. Oh, gitu. Ya, jadi ya itu adalah PKMAI sebenarnya. Jadi bedanya kalau itu kan secara mandiri ya. Secara mandiri kalian hasil dari penelitian misalnya gitu ya, kemudian dipublikasikan ke mana gitu ya. Itu sama. Itu hasil penelitian yang dipublikasikan juga, tetapi dimintakan insentif ke apa namanya? Ke Bilmawa gitu ya. Jadi itu kan skemanya adalah insentif kan, bukan pendanaan ya, bukan pendanaan seperti yang lainnya gitu ya. Skemanya adalah insentif. Jadi kalian sudah punya, baru dicarikan insentifnya gitu. Mirip itu sama. Baik, Ibu, terima kasih. Nah, karena terdapat keterbatasan waktu pada acara hari ini, mungkin dari sesi pemaparan dari Ibu Heni sendiri cukup sekian. Dari teman-teman nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi Ibu Heni. Seperti yang sudah Ibu Heni sampaikan tadi, bisa menemui Ibu juga. Seperti itu ya, Bu. Jadi dari teman-teman, Ya. seperti itu ya. Nah, sekali lagi buat Ibu Heni, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Oke. Nah, sekarang ini kita jadi lebih tahu nih bagaimana tadi tentang PKM itu apa, kemudian terdiri dari apa saja sih PKM tadi, kemudian alurnya seperti apa. Udah mulai tertarik belum nih untuk mengikuti PKM tahun ini? Pastinya udah ya, teman-teman. Oke, kalau untuk itu kita langsung aja lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari Mas Hilmi selaku pemenang lolos PIMNAS pada tahun 2022. Dia merupakan mahasiswa pertanian angkatan 2020. Mungkin dari operator bisa ditayangkan terlebih dahulu CV singkatnya. Nah, jadi Mas Ilmi di sini juga pernah menjadi nih asisten laboratorium pengembangan informasi agribisnis UPN VYK pada tahun 2021 sampai sekarang. Selain itu juga Mas Ilmi ini bergabung nih di
di Hubungan Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian juga Mas Hilmi sendiri juga merupakan owner dari Ayam Zembu. Dan yang terakhir, Mas Hilmi ini juga pernah mengikuti private tutor LBB SSCI Intersolusi, yang di sana juga memberikan pengajaran dari rumah ke rumah. Nah, untuk itu, daripada teman-teman makin penasaran bagaimana sih ceritanya, alur cerita dari Mas Hilmi bisa sampai lolos PIMNAS pada tahun 2022, langsung saja kita sapa nih. Mana nih Mas Hilmi? Mungkin bisa untuk, udah on cam. Halo Mas Hilmi, gimana kabarnya? Halo, tes suaraku kedengaran nggak ya? Kedengeran Mas? Oke, kabarku ya gitu-gitu aja ya. Semester 7, mahasiswa tua ya kerjaannya skripsi dan sebagainya lah gitu. Jadi sehat ya Mas? Ya sakit dikit lah, nggak apa. Lagi di mana nih Mas sekarang Mas? Aku sekarang posisi lagi di dekat tackling di bawah perpus, namanya Sekre ISR sih di sini. Berarti masih di Jogja gitu Mas? Maksudnya nggak penelitian di Iya luar ya. kota gitu? Iya, kita dekatan loh sebenarnya mungkin. Aku Baik juga Mas. di dekat. Baik Mas, berarti sudah siap ya Mas untuk berbagi pengalaman nih bersama teman-teman di ruang Zoom pada siang hari ini? Oke, siap dong. Oke, langsung aja ke pertanyaannya ya Mas. Jadi yang pertama, Mas Hilmi ini kan sebagai mahasiswa yang lolos pendanaan PKM bahkan nih Mas sampai menjadi finalis PIMNAS pada tahun 2022 tahun lalu. Mungkin boleh diceritakan kembali nih Mas, bagaimana sih Mas PKM Mas Hilmi yang diajukan pada saat itu, kemudian itu PKM di bidang apa, dan topik yang diangkat itu apa Mas? Itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu ke teman-teman di sini. Oke, mungkin aku bisa share screen ya untuk cerita gimana sih pengalamanku bersama timku untuk sampai lolos ke PIMNAS. Isi Boleh share screen banget ya. Mas. Boleh Mas. Oke. Apakah udah terlihat? Sudah Mas. Oke, aku mulai ya. Yuk. Selamat siang semuanya. Ya, sore sih. Selamat sore semuanya. Apa kabar di sini? Aku kenalin, kalau misalnya yang belum kenal, aku Hilmi dari Agribisnis Angkatan 20 dan aku merupakan salah satu finalis PIMNAS ke-36. Pergi ke pasar, cari kertas, mau susah berkelas, harus ikut PIMNAS dong tentunya. Nah, sebelumnya aku mau melihatkan fakta buat kalian bahwa survei dari Sekernas disebutkan bahwa pengangguran terbuka di Indonesia itu mencapai 8,43 juta jiwa. Kemudian ada 673.000 pengangguran lulusan universitas pada Agustus 2022. Jadi, ketika kita bisa lulus S1 itu, belum tentu kalian bisa mudah dapat kerja. Belum tentu kalian bisa langsung mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan kebahagiaan. Jadi, gimana ya? Kalian udah susah belajar susah, terus mendapatkan susah praktikum, tapi ternyata masih nganggur-nganggur aja. Kemudian disebutkan bahwa penduduk miskin di Indonesia itu mencapai 25,90 juta jiwa orang. Dan menurut ahli, faktornya adalah pendidikan dan pendapatan. Maka gimana nih? Apakah yakin nih kalian akan menjadi orang yang biasa-biasa aja? Malas nih Kak, aku mending kuliah aja terus pulang ngerjain tugas selesai nilaiku bagus. Yakin apakah kalian akan terus kayak gitu? Aku ulangi lagi nih, apakah kalian akan rela menjadi mahasiswa yang biasa-biasa aja dengan adanya pengangguran dan juga kemiskinan di Indonesia yang seperti itu, dan juga sulitnya mencari kerja saat nanti ketika kalian lulus di universitas? Oleh karena itu, kalian harus gimana caranya adalah mengupgrade soft skill kalian selama di universitas ini. Selama kalian belajar itu, ini adalah kesempatan kalian untuk mengembangkan diri kalian menjadi lebih baik. Salah satu caranya adalah menjadi orang yang berprestasi.
Dengan berprestasi, kalian dapat meningkatkan soft skill kalian dan juga meningkatkan apapun yang bagus untuk CV kalian. Sehingga ketika kalian mencari pekerjaan, itu perusahaan, oh dia keren nih, dia bisa soft skill ini nih. Dibandingkan orang yang, aku cuma ngerjain tugas, udah, terus dapat A, terus ya udah, nggak punya soft skill sama sekali. Gitu. Dan ini merupakan pencapaianku selama aku menjadi mahasiswa sampai semester 7 ini. Salah satunya adalah finalis di PIMNAS ke-35. Dan orang sukses tidak akan bisa sukses tanpa ada dukungan dari teman-temannya. Dan ini merupakan the one of the best team yang aku salah satunya adalah tim PKM-ku atau tim PKM VGK-ku. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kenalin, ini adalah timku dan sekarang mereka udah pada jadi petinggi-petinggi ya kalau nggak salah, dan juga ada yang bahkan udah jadi pengurus di BEM. Ini ada Rizka, itu dari BEM, sekarang di BEM FP dia. Terus ini Bu Ayu, itu merupakan dosen tackling. Terus ini ada Ajeng, sekarang juga dia ada di himpunan. Terus ada Alia dari tackling dan juga Dian. Dian juga sekarang jadi petinggi di UKM ISR. Nah, sebelumnya kami tuh bingung nih. PKM kan ada banyak ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi. Ada 10 bidang. Terus kita harus milih apa ya? Ada 10 bidang nih. Nah, pada akhirnya kita memilih PKM VGK. Nah, kenapa sih Mas? Kenapa sih kita itu memilih PKM VGK? Nah, karena yang pertama adalah dinilai dari segi apapun itu ide kita itu worth it untuk direalisasikan ke bidang VGK. Kemudian karena dulu kita itu masih mahasiswa ya, mahasiswa semester 3 dan semester 1, jadi kayaknya mayoritas masih pada slow pas itu, dan kita berkomitmen untuk fokus ke dalam lomba ini, sehingga kita mau ngambil PKM yang lumayan susah, dan juga PKM VK ini adalah PKM yang lumayan worth it untuk dilakukan sampai ke PIMNAS, karena saingannya lumayan sedikit gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nekat dikit gitu, boleh nih aku rekomendasiin untuk ikut ke PKM VGK, karena saingannya lumayan dikit dan juga peluang untuk lolos PIMNASnya itu lumayan banyak gitu. Ya walaupun agak berdarah-darah dikit. Gitulah ya. Nah, ini adalah yang kita lakukan untuk selama perjalanan di perlombaan PKM. Lama ya, hampir setahun lah bisa dibilang. Dari Desember ke Desember. Dari tahun lalu ke tahun sekarang. Nah, ini dimulai dari 1000 proposal, kemudian ada perlombaan dari BMKM, namanya adalah Veteran Integrated Parade atau VERD. Kemudian ada pengumpulan PKM di Simbel Mawah atau input internal. Terus ada lolos pendanaan, PKP 2, dan persiapan PIMNAS serta PIMNAS di UMM Malang. Dan kalau misal dibilang API itu sebagai kesibukan atau kecapean, itu ini adalah proposal, ini adalah perlombaan BMKM, ini adalah input internal, ini adalah pendanaan, ini PKP 2, ini adalah persiapan untuk sebelum PIMNAS, dan ini malah saat PIMNAS. Jadi, kalau kalian pengen sukses, itu kalian harus menghadapi suatu hal yang di luar nalar, di mana kalian harus berdarah-darah dan menciptakan suatu ekosistem yang di sana itu kalian capek banget. Tapi pada akhirnya kalian menjadi sukses, kalian menjadi finalis, kalian menjadi orang yang terkenal. Kalau kalian pengen menjadi orang yang sukses, kalian harus berdarah-darah dari sekarang. Gitu. Dimulai dari 1000 proposal nih. Di sini kita menyiapkan banyak ide, gitu kan ya. Di sini kita buat ide, cari-cari ide, dan kita lihat dari praktikum-praktikum kita nih, cari-cari berita dan juga permasalahan-permasalahan apa sih yang ada pada bidang pertanian. Nah, di sini kita ada berdasarkan tadi ya, ada agribisnis 1, teknik lingkungan 1, dan juga agrotek 3. Jadi di sini ide kita jelas ya. Tackling itu adalah pertaniannya dari teknik dari FTM. Berarti ide kita adalah benar-benar ide pertanian tentunya. Nah, di sini akhirnya kita membuat ide yang benar-benar terkait dengan pertanian. Gitu. Dan apakah kalian tahu apa itu ide basic dari anak pertanian ketika membuat suatu ide? Adalah bikin pupuk. Mesti semua anak pertanian itu ketika membuat suatu ide inovasi mesti awal-awalnya adalah bikin pupuk. Nah, tapi ternyata setelah kita pikir-pikir, pupuk itu udah sering banget diadain di pertanian gitu kan ya. Dan itu lumayan nggak worth it ya, karena di sini mereka itu masih maba semua.
Alia, Ajeng, Diah dan juga Dian itu tuh masih, Rizka itu juga masih maba dan aku baru yang semester 3. Jadi kita nggak mau ke ide yang terlalu berat gitu. Dan juga di sini kita berpikir banyak ide. Nah, di sini kita mikir ide itu 2 minggu berturut-turut tuh. Dari jam 8 malam sampai jam 1 malam. Karena kenapa? Agar tercipta ide yang berkualitas, ide yang bagus dan juga ide yang terbarukan di sini. Di sini macam-macam idenya. Contohnya adalah ide yang diciptain. Ini kita mau buat, kan kalian tahu lah ya, Jogja itu kan panas sekarang, panas ngetang-ngetang gitu kan bisa dibilang. Nah, tapi gimana cara sih biar mengurangi panas? Ya udah tuh kita buat greenhouse aja. Kita buat greenhouse tapi di perempatan biar nggak panas-panas banget itu loh. Jadi ketika pas kita berhenti di lampu merah itu nggak kebakar kulit kita. Tapi dalam realitanya itu, kupikiran mungkin idenya itu cuma apa ya, cuma habis 50 juta atau habis 30 juta gitu kan. Tapi karena di sini ada anak teknik ya, ternyata itu idenya itu harus mengeluarkan uang sebanyak 1 miliar. Kan nggak realistis tuh. Idenya bagus tapi nggak realistis. Nah, terus ide basic anak pertanian lain adalah greenhouse tentunya. Ini kita membuat greenhouse yang bagus lah. Gimana caranya biar greenhouse itu bisa terapung. Karena kan sekarang kan sungai itu kan kotor ya. Nah, biar memperbagus sungai, agar sungainya itu lebih estetik gitu loh, kita buat greenhouse yang bisa terapung. Atau mungkin greenhouse buat penghias-hias lah, kayak misalnya di Selokan Mataram gitu kan. Nah, tapi setelah kita pikir-pikir, manfaatnya apa gitu loh, nggak jelas. Ngapain bikin greenhouse yang terapung gitu loh, malah kalau misalnya ada eceng gondok atau ada ikan malah bikin masalah gitu kan. Nah, kita pikir ide itu, terus kita kembangkan, kita saling berdebat, kita saling cekcok untuk membahas ide-ide ini sampai pada akhirnya di sini ada perlombaan nih dari BMKM, yaitu adalah perlombaan Fair Day. Nah, Fair Day itu biasanya diadain di akhir-akhir tahun ini nih. Kalian pantau aja, itu mungkin sekitar Oktober, November, Desember lah. Itu ada namanya perlombaan dari BMKM, namanya Fair Day. Nah, yuk coba gas ikut. Ya udah, sebelumnya awalnya itu mereka pada males-males tuh. Pada akhirnya ya udahlah, kita komitmen untuk ikut. Nah, di sini kita makin giat lagi untuk menggait ide. Sampai pada akhirnya kita tercipta nih. Kalian mesti udah tahu ya yang namanya hidroponik. Nah, itu kita buat hidroponik saya itu menggunakan heksagon dan juga di dalamnya itu ada kolam. Dari sini kita banyak banget benchmarking untuk mendapatkan ide yang berkualitas. Dan alhamdulillah di sini kita menjadi juara 2 di Fair Day. Gitu. Ya, nek ra mumet, ya mumet bisa dibilang. Karena ya gimana ya, kita itu harus mengumpulkan ide yang bagus dan juga ide yang berkualitas agar juri itu bisa tertarik dengan ide kita. Gitu. Sampai pada akhirnya kita tercipta ide disebut sebagai Eco Hexagon Verticulture. Di sini adalah ide kita yang telah kita benchmarking bertahun-tahun, ya nggak bertahun-tahun juga sih, alay. Kayak berbulan-bulan sehingga tercipta ide yang kayak gini. Ini adalah gabungan ide dari idenya Agrotech sama ide dari Techlink. Ini yang di sebelah kanan sendiri itu adalah instalasi IPAL. Di sini untuk gampangnya itu kayak penyaring yang dari makhluk hidup sama makhluk yang non hidup. Kemudian masuk ke yang heksagon ini jelas adalah ide-ide dari Agrotech. Ini ada hidroponik. Di sini lebih ke hidroponik, terus setelah itu di tengahnya ada kolam. Di sini kolamnya kita isi kolam nila yang kita kita alirkan dengan aerator untuk mengilangi lagi terus kembali lagi ke kolam gitu. Nanti kalau misalnya mereka mau panen tinggal diambil melalui yang jaring X ini untuk dimasukkan ke dalam pabrik gitu. Jadi lumayan ya ide yang ini kayak gini. Ini adalah ide kita yang kita masukkan ke dalam lomba PKM VGK. Nah, awalnya kayak gimana? Awalnya kayak gini, menjadi seperti ini. Sampailah pada input internal. Di sini kita harus mengumpulkan proposal itu ya, karena udah bikin-bikin ide, ngapain nggak dikumpulin kan? Nah, ini kita kumpulkan dan sayangnya input internal dulu itu bertepatan dengan ujian tengah semester. Tuh, makin pusing lagi nggak kan? Nah, jadi di sini kita mau nggak mau harus mencari waktu. Gimana caranya kita memilah nih, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini, agar bisa melawan adanya, agar juga bisa membagi waktunya dengan UTS gitu. Nah, di sini banyak banget revisi-revisi yang dihasilkan dari input internal ini.
Nah, kemudian di sini kita ada beberapa tempat, ya karena kita basicnya P banget nggak sih? Nah, jadi ya kita ya tempatnya di deket-deket P banget gitu. Misal di Sekre ISR, kemudian ada perpus, terus di ruang diskusi perpus itu, di apa dekat ruang BMFV, kemudian NAS BD3 dan 4, kemudian karena aku punya privilege di asisten praktikum, jadi aku bisa pinjam di lab agri gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya privilege kayak misal jadi anggota himpunan atau jadi anggota BEM, jangan lupa tuh itu dimanfaatin aja dibandingin sepi malam-malam gitu kan. Nah, mending berhoror-horor ya dengan ngerjain hal yang produktif gitu. Nah, sampai akhirnya kita lolos pendanaan. Ini suatu hal yang membanggakan banget karena kita baru pertama kali lolos pendanaan. Di sini kita dapat uang 5,5, lumayan banget kan ya, uang 5,5 itu kita harus kita benchmarking untuk kita dapatkan ide kita gitu. Nah, terus ini adalah proses di mana kita mengrealisasi dari ide kita. Ada yang bilang kampus elit fasilitas sulit gitu ya. Tapi nih, kalau misalnya kalian di UPN itu, kalau pengen kalian dapat fasilitas elit dari UPN, yaitu kalian harus menjadi orang yang berprestasi. Kalau kalian berprestasi, itu kalian akan mendapatkan fasilitas elitnya dari UPN. Nah, salah satunya ini adalah lolos pendanaan, itu kita dikumpulkan di Hotel Bintang 3. Lumayan lah ya. Di sini kita dipertemukan dengan pembicara-pembicara yang lumayan ahli dan expert di bidang PKM. Ini salah satu perintis PKM, namanya Bu Induyani. Di sini kita banyak konsultasi-konsultasi bagaimana untuk pembuatan ide yang bagus, terus ide-ide kita, dan juga revisi-revisi dari ide kita, gitu. Dan ini tim kami, kayak gitu. Ini adalah pelatihan dari BMFP lah istilahnya. Di sini kita juga didatangkan dari alumni Timnas ke-33. Itu kita datangkan. Nah, ini di Nas BD4 ya, dan BD3. Itu kita diadakan pelatihan-pelatihan. Nah, misal nih kalau misal kalian besok lolos pendanaan atau misal kalian mau request pertanian, request untuk pelatihan, itu ya kalian minta aja sama BEM gitu. Karena mereka kan wakil dari kalian. Mereka kan sebenarnya pelayan untuk kalian. Jadi kalian ya kalau misal request minta aja gitu, nggak usah malu, nggak usah takut gitu. Jadi BEM-FP itu selalu memfasilitasi untuk pelatihan-pelatihan kayak gini karena ya selain diminta Bu Indah, tentu juga BMFP juga ingin mendapatkan insight untuk sesama di program yang KKI tentunya. Nah, sampai akhirnya ini kita di monitoring dan evaluasi di Monef, ini di Rektorat Lantai 5. Ini di sini kita juga didatangkan dari peraih medali perak di Pimnas sebelumnya gitu dan juga ketua juri Pimnas gitu. Di sini kita banyak benchmarking dan juga mengembangkan ide kita secara revisi-revisi, banyak-banyak latihan lah. Hingga PKP 2 pada akhirnya sampai pada titik darah penghabisan yang pertama, yaitu adalah PKP 2 atau penilaian kemajuan pelaksanaan PKM. Nah, PKP 2 adalah tempat di mana kita laporan nih. Gimana sih programnya kalian jalanin? Apakah kalian yang jalanin itu udah benar atau salah nih? Nah, di sini di PKP 2 itu kita presentasi tentang pembuatan video kita. Karena kita PKM VGK jadi buat video. Jadi kita buat video itu gimana sih progresnya, gimana sih laporannya gitu. Nah, sehingga pada akhirnya setelah dikumpulkan dan presentasi itu adalah suatu hal yang melegakan. Hingga pada akhirnya sampailah di mana itu adalah momen yang paling bahagia bagi seluruh mahasiswa, di mana gengsi tertinggi atau perlombaan tertinggi itu adalah lolos Pimnas atau perlombaan yang paling bergengsi di seluruh antero mahasiswa adalah Pimnas. Jadi kalau kalian pengen menjadi mahasiswa yang berkelas, jangan lupa kalian harus bisa ikut Pimnas karena dengan ikut Pimnas itu kalian bisa melihat tuh euforia suatu kampus-kampus yang lain, gimana kalian bisa mendapatkan insight dan juga persaingan dengan kampus-kampus yang notabene adalah kampus-kampus superior gitu. Di sini kita mulai nih ada pelatihan-pelatihan Pimnas. Ini itu kita laksanain di Hotel Kaliurang, hotel terbaik di Kaliurang, namanya Gria Persada. Itu hotel terbaik di Kaliurang. Jadi ya kalau misalnya kalian pengen dapat fasilitas elitnya UPN, kalian jadilah orang yang berprestasi gitu. Kalian akan mendapatkan banyak fasilitas elit di UPN. Ini kita juga dipertemukan dengan mentor untuk pembuatan poster dan lain sebagainya untuk persiapan berangkat di Malang. Hingga pada akhirnya kita bisa sampai ke Pimnas gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa liatin gimana sih perjuangan-perjuangan kita selama sampai ke Pimnas ini.
Bisa ditonton nih. Waduh, sangat keren sekali ya Mas. Ini dari teman-teman bisa sambil